Oke. Oke. Artinya kalau dia pasar itu cuman monopoli saja, itu pasti profitnya akan besar. Perusahaan lain pasti akan tertarik untuk ikut gabung misalnya. Maka sebenarnya akan jarang sekali ya kita temukan yang benar-benar monopoli banget, itu jarang sekali. Termasuk yang pasar persaingan sempurna sekalipun jarang sekali ditemukan. Nah, biasanya nanti dia berada di antara itu. Oligopoli ini materinya agak lebih rumit dibandingkan monopoli sama pasar persaingan sempurna, karena dia akan berkaitan dengan strategi. Karena kita akan mempertimbangkan pesaing kita gitu. Maka kalau di sini kalian pasti akan dikenalkan ya, walaupun kita tidak di bab ini tidak ada dia silabus tidak ada membahas game theory. Kalau di buku varian atau di bukunya si Nicholson itu ada dibahas bab khusus tentang game theory. Nah, ini pelajaran game theory akan dipelajari sama kalian itu di mata kuliah lain ya. Jadi kita memang menyediakan mata kuliah teori permainan. Salah satu yang mempeloporinya itu adalah tokoh terkenal ya dari ekonom namanya John Nash. Ini yang peraih hadiah Nobel. Dia peraih hadiah Nobel terus merumuskan tentang teori permainan. Ini malah ada difilmkan ya. Kalau kalian tertarik dengan filmnya bagus tuh. Ada filmnya namanya Beautiful of Mind. Peraih hadiah Nobel ekonomi terus difilmkan. Jadi menarik kalau sampai kalian bisa kesempatan nontonnya. Ide dasar dari game teori ini itu salah satu ekonom juga yang lain ya, menjelaskan yang agak bagus tentang bagaimana dilema narapidana ya. Narapidana. Jadi kadang dalam diilustrasikan di textbook manapun itu pasti diilustrasikan tentang bagaimana si orang masuk narapidana ini diilustrasikan ya. Contoh seperti ini sederhana. Ada polisi. Dia punya dugaan ada 2 orang pelaku pencuri ya, ada 2 orang pencuri. Kita namakanlah si A sama si B, si A dan si B. Jadi si polisi ini punya dugaan bahwa 2 orang pencuri, A sama si B ini pencuri. Cuman masalahnya adalah si polisi ini tidak punya bukti kuat, ya, tidak punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa si A sama si B ini mencuri. Jadi walaupun analisa dia ya, dengan bukti-bukti yang ada itu mengarah kepada si A sama si B, tapi bukti tidak kuat. Nah, sekarang biasanya umumnya polisi itu mencari bukti itu dengan cara pengakuan. Itu bisa dipakai ya. Pengakuan si A sama si B ini bisa jadi bukti untuk membuktikan bahwa mereka benar pelaku atau tidak. Nah, caranya polisi ini cerdas. Jadi dibikin sama si polisi ini dipisah ya. Si A sama si B ini dipisah di ruangan yang terpisah. Si A sama si B tidak di ruangan sama. Nah, terus ditawarkan ada beberapa opsi ya. Ditawarkan beberapa opsi kepada si A sama si B ini. Opsi pertama itu adalah kalau jika si keduanya ya, baik si A sama si B itu diam atau tidak mengaku ya, itu dia akan diberi hukuman ya, masing-masing 1 tahun penjara. Jadi si A sama si B dihukum 1 tahun penjara jika mereka diam atau tidak mengaku. Tapi kalau opsi yang kedua itu jika keduanya mengaku ya. Nah, ini opsinya yang ditawarkan adalah ini dihukum selama 10 tahun. Nah, opsi yang ketiga adalah itu adalah jika salah satunya mengaku dan satunya lagi diam ya atau tidak mengaku, maka yang mengaku dihukum 0 tahun ya. Sedangkan yang tidak mengaku itu dihukum selama 15 tahun. Jadi diberi opsi si A sama si B, kalian ini berdua ini pencuri, sama mencuri berdua. Terus dipisah ya, ilustrasi mereka dipisahkan, terus ditawarkan. Kalau seandainya kalian mengaku ya,
atau lah kalau diamnya kalian tidak mengaku, ya udah kalian di penjara aja 1 tahun penjara karena buktinya kurang gitu kan. Tapi kalau keduanya mengaku 10 tahun. Opsi yang satu lagi adalah kalau salah satunya mengaku dan satunya tidak mengaku, maka yang mengaku itu diberi reward lah atau dikasih penghargaan berupa ya udah kamu dibebaskan, tapi teman kamu dihukum lama 10-15 tahun. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kalian ya. Mana yang akan kalian pilih kalau kalian berada di posisi seperti ini? Apa yang akan kalian pilih? Mengaku atau tidak? Jadi ketika kalian dihadapkan dalam posisi seperti ini, pilihan kalian mengaku atau tidak? Pak. Kenapa? Farhan apa? Farhan milih apa? Ngaku atau enggak? Siapa lagi yang mau jawab? Ngaku, Pak. Ngaku. Kenapa ngaku? Karena kita tidak tahu, Pak, teman kita yang satu lagi ngaku atau tidak. Oke, itu jawabannya ya. Nah, sekarang biasanya nanti kalau diajarkan game teori, biasanya dikasih panduan seperti ini ya, dibikin tabel gitu. Kita coba bikin ilustrasi tabel gitu ya. Ini kita ilustrasikan si A ya. Ini si A. Si A ya. Pilihannya mengaku, satu lagi tidak ya. Si B, pilihannya di atas ya. Si B di atas. Ini si B. Ini mengaku sama tidak ya. Kalau ya, ini cara bacanya nanti ini si A pilihannya mengaku, B mengaku, berapa hukuman si A? 10 tahun, Pak. 10 tahun ya. 10 tahun. Si B juga 10 tahun ya. Si A 10 tahun. Jadi yang sebelah kiri ini untuk si A, sebelah kanan untuk si B ya. Itu cara bacanya. Nah, terus kalau si A tidak mengaku, si B mengaku, apa yang terjadi pada si A? Gimana, Pak? Kalau si A tidak mengaku, tapi si B mengaku, si A dapat apa? Si A dapat 15, si B dapat 0. Oke, si A dapat 15, si B dapat 0. Ya. Nah, kalau si B tidak mengaku, si A mengaku, si A dapat apa? A dapat 0, B dapat 15. Dapat 15. Kalau seandainya si A tidak mengaku, si B tidak mengaku, 1 tahun, 1 ya. Ini cara bacanya kita nanti kalau di oligopoli itu diganti dengan profit besar kecil. Tapi karena kasusnya adalah penjara, kita kan mengilustrasikan mana yang paling bagus. Kalau di sini ilustrasi yang paling bagus adalah angka paling kecil. Ya kan nggak ada yang mau di penjara 10 tahun, 15 tahun, nggak ada. Nah, sekarang coba ya. Sekarang kita coba dari pandangan si A. Ketika si A itu berada di suatu ruangan, terus dia memikirkan apa yang akan dilakukan oleh si B. Ya. Nah, misal ya, bagaimana kalau si B itu mengaku? Berarti kan dia ada di kolom ini ya, pilihan si B. Ya. Karena si B pilihan mengaku kan di sini nih. Ya. Terus si A kan punya beberapa kemungkinan ya. Apakah dia mengaku atau tidak? Ya. Bagaimana kan dia ketika kalian ada dalam ruangan, oh ya, kalau seandainya si B itu mengaku, kira-kira saya itu sebaiknya mengaku atau tidak? Kalau seandainya saya mengaku, saya dapat 10 tahun. Kalau tidak, saya dapat 15. Ya kan? Kalau dia mengaku, dapat 10. Kalau dia tidak mengaku, itu dapatnya 15. Mana lebih baik, 10 atau 15? Mana lebih baik, 10 atau 15? Lebih baik di penjara 10 tahun atau 15 tahun? 10, Pak. 10 tahun. Berarti 10 tahun, A, Pak. ketika si B itu mengaku, dia akan memilih mengaku. Ya. Saya akan tandai warna kuning ya.
Nah, sekarang dia balik lagi. Nah, sekarang si A bandai lagi. Bagaimana kalau si B itu tidak mengaku ya? Kalau si B itu tidak mengaku, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengaku atau tidak? Nah, sama lagi, kira-kira saya mau dapat 0 atau dapat 1? Mana yang dipilih sama dia? Mengaku atau tidak? Kalau mengaku 0, tidak itu 1. Ngaku. Mengaku. 0. Ya, dipilih 0. Pilihannya adalah si A itu dimanapun posisinya, dia akan memilih mengaku. Ya, dalam posisi apapun, si A itu akan memilih mengaku. Nah, sekarang kita lihat sudut pandang si B lagi. Si B ketika dia ada di dalam suatu ruangan, terus dia memikirkan strategi yang dilakukan oleh si A. Ya, nah, sekarang pilihannya, misalnya si A, gitu kan? Pilihan si A mengaku kan ke sini, gitu ya. Ya. Ketika si A ini mengaku, ya, si B pilihannya mau 10 atau 15. 10. Berarti dia akan milih mengaku. Kan? Nah, sekarang kita lihat, kalau si A ini memilih tidak mengaku, ya, berarti kan ini kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Si B mau dapat 0 atau dapat 1? 0. 0 itu berarti dia memilih Mengaku. Tidak Mengaku. Mengaku ya. Artinya sekarang si A sama si B itu akan didorong untuk mengaku. Padahal kalau kita pikir ya, yang sebaiknya dilakukan adalah tidak mengaku. Kan? Tapi dengan trik yang dilakukan oleh polisi ini mendorong si A sama si B itu memang naluri manusia ya. Maka ekonomi itu bicaranya psikologi juga dimainkan. Gitu. Karena kita kecenderungan itu pasti mencari nilai yang paling baik bagi kita. Gak ada yang mikirin orang lain. Jadi kecenderungan kita itu pasti akan mencari mana yang baik bagi kita, bukan baik bagi orang lain. Nah ini yang terjadi adalah opsi terbaik sebenarnya adalah kalau seandainya mereka itu adalah bisa kerjasama, ya pasti dia akan pilih tidak mengaku kan. Tapi kalau ada satu yang cheating atau berbuat curang, itu pasti, oke, kita janjian ya, nggak ngaku. Tiba-tiba pas lagi di wawancara dia mengaku. Udah teman kalian 15 tahun, kalian pasti selamat kalian. Ya, nah, itu akan kesulitan, itu sangat sulit sekali. Ketika kartel itu mengasumsikan tidak ada kecurangan, itu kan sulit sekali. Nah, ini kalian udah dapat ide kan, kenapa saya bisa selalu ya. Saya selama 6 tahun dengan kampus yang berbeda-beda, saya selalu menjaring mahasiswa yang nyontek. Idenya sama, saya pisahkan kalian dulu ujiannya. Ya kan? Nggak soal kalian bisa bedakan dulu. Nah, itu pasti kan kejadian siapa yang nyontek dan tidak nyontek. Idenya dari ini saya pakai. Nah, kalau kalian pernah nonton apa yang Three Idiot itu juga dipakai seperti itu juga kan. Three Idiot kalau pernah nonton itu kan film India tuh. Dia habis dari rumah sakit telat datang ujian bertiga. Habis itu karena telat berapa lama petugasnya udah agak malas tuh mengizinkan, tapi akhirnya diizinkan dulu gitu kan. Pas udah habis waktunya, dia masih belum ngumpulin. Ya kan? Masih ngejarin. Habisnya ditolak sama petugasnya untuk menerima soalnya. Lembar jawabannya. Karena udah terlalu telat. Dilakukan oleh salah satu tokoh Three Idiot itu adalah memastikan bahwa petugas ini tahu nggak sama dia. Pak, Bapak tahu nggak sama saya? Nggak tahu, walaupun kamu anak rektor, anak pejabat, anak presiden, nggak akan saya izinkan, gitu kan. Bapak tahu nggak sama saya? Nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu, gitu saya ambil lembar jawaban semuanya, dilempar sama dia. Akhirnya kan nggak tahu petugasnya. Mereka bertiga ini siapa sih yang telat tadi? Karena lembar jawaban udah kecampur semua. Nah, itu bagaimana strategi-strategi yang dilakukan mahasiswa. Ada juga kasus lain, ya, tapi dosennya cerdas gitu ya. Ada contoh waktu itu mahasiswa berempat mau ujian gitu kan. Sengaja telat itu datang kampus biar bisa belajar lebih lama gitu kan, biar dapat kisi-kisi soal gitu kan. Datang ke kampus telat gitu kan, udah 1 jam lewat. Habis itu lapor sama dosennya, Pak, saya telat. Alasannya kita pas lagi naik angkotnya bocor bannya, terus kita bantu petugas yang sopirnya untuk ganti ban.
Akhirnya kita telat. Oke lah, diizinkan oleh dosennya gitu kan. Oke, tapi kalian boleh ujian dengan syarat duduknya atau tempat kalian ujian itu terpisah. Jadi si A, si B, si C, si D itu tidak diujian di tempat yang sama. Dikasih 4 soal, ya gampang. Kan? Soal nomor 1, soal nomor 2, soal 3 itu bisa dikerjakan. Gampang, karena udah dipelajari. Udah tahu kisi-kisinya kan. Sampai soal yang keempat, itu keringatan keluar semua. Itu keringatnya keluar. Bercucuran keringatnya. Karena pertanyaannya, soal yang keempat itu adalah, ban sebelah manakah yang bocor? Itu kalau seandainya berbohongnya tidak dari awal bersepakat, itu kan kesulitan. Satu menjawab sebelah kanan depan, yang satu kiri sebelah depan, itu pasti bohong. Nggak ada cerita atau dia bantuin mobil. Itu contoh bagaimana ya dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan seperti itu, strategi-strategi yang dilakukan oleh baik mahasiswa, pelaku usaha dan seterusnya. Oke, kita coba masuk kepada slide-nya. Saya menggunakan slide dari Nicholson ya, dari bukunya Nicholson. Nanti kalian oke, tutup bentar ya. Slide-nya. Si loading sedikit, buka slide-nya. Oke. Buka, saya share dulu. Oke, ini slide dari Nicholson ya. Nggak jauh beda nanti. Cuman ada, sebenarnya materi sangat padat sekali, tapi nanti saya pecah-pecah ya. Minggu depan kita lanjutkan oligopoli ini. Ujiannya ada minggu depan ya, tanggal 8 Maret udah mulai ujian. Ini tentang imperfect competition ya. Di sini kita asumsikan ya, berbentuk homogenis, oligopoli. Asumsikan ya, pasarnya itu perfectly kompetitif dalam demand side-nya. Di sini kita melihat bahwa yang belanja ya, atau pembeli barang kita itu banyak dan bersifatnya persekan ya. Terus kita mengizinkan ya adanya hukum satu harga. Terus lanjutannya kita mengasumsikan ya jumlah perusahaan itu hanya kecil ya, small number aja. Jadi yang tadi bahwa dia bersifatnya pembelinya banyak, harga itu satu harga ya, kita asumsikan satu harga dulu. Terus perusahaan ya yang ada di sana itu segelintir saja, sedikit ya. Tapi nanti kemudian ya akan kita pelajari itu adalah kita mengizinkan ada perusahaan itu keluar masuk. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Yang itu adalah respon dari profit ya. Kalau profitnya tinggi pasti akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke pasar itu. Tapi kalau seandainya profitnya rendah, itu pasti akan keluar karena nggak ada untungnya di sana. Output dari setiap perusahaan kita asumsikan ya itu adalah KI, di mana nilai I itu sendiri adalah 1 sampai N. Jadi nanti bisa Q1 berarti itu adalah kuantitas dari perusahaan 1, terus ada Q2 itu berarti kuantitas dari perusahaan 2, Q3 dan seterusnya. Berarti terus Q3 itu adalah Q output yang dihasilkan oleh perusahaan 3 sampai N ya. Tapi kita mengasumsikan small number perusahaannya, maka kita bisa mempersingkatnya dengan cara asumsi 2 atau 3 saja perusahaan ya. Berarti kan kita juga banyak menemukan ya contoh-contoh oligopoli seperti perusahaan sepeda motor di Indonesia tuh relatif sedikit, bisa dihitung sama jari. Yang mobil juga sama ya, bisa dihitung.
mobil, terus telepon seluler dan seterusnya, itu bisa kita hitung sama jari. Oke, kita lanjut di sini. Kita gunakan itu adalah inverse demand function. Kalau kalian masih ingat, inverse demand function, kalau fungsi dari demand itu adalah Q sama dengan A kurang PP ya, kalau kalian pelajari di teori mikro atau pengantar mikro. Kalau dijadikan inverse demand function, itu berarti maknanya adalah kita membuat fungsi dalam bentuk P. Jadi P sama dengan, kalau seandainya tadi A, Q adalah sama dengan A kurang PP, maka P menjadi adalah Q per B dikurang A per B kali Q. Ya, jadi bentuknya di sebelah kanannya itu adalah Q. Jadi P sama dengan ya. Nih. Jadi kita membuat suatu P harga di mana fungsinya adalah kuantitas. Dan kita ingat ya, Q besar ini itu adalah hasil penjumlahan dari kuantitas semua perusahaan yang ada dalam pasar tersebut. Jadi kalau seandainya cuma ada 2, berarti Q1 tambah Q2. Kalau ada 3 perusahaan, berarti Q1 tambah Q2 tambah Q3. Ya. Nah, ini adalah perusahaan, tujuan dari perusahaan itu pasti mencari profit yang semaksimal mungkin. Oke, sampai ini ada pertanyaan dulu dengan asumsi-asumsi yang kita pakai ini. Ada pertanyaan dulu dengan asumsi ini? Masih gampang ya? Ini masih asumsi yang kita pakai. Asumsikan bahwa perusahaannya sedikit, terus fungsi inverse demand function yang kita pakai, bukan demand function biasa ya. Tapi kita berubah dalam bentuk P sama dengan. Karena dia akan mencari profit itu adalah TR kurang TC, ya kan? TR kurang TC. Kalau P dalam fungsi Q, maka fungsi Q kali Q tertentu ya, perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, itu akan menjadi profit. Kalau kita ganti ini dengan angka 1 ya, berarti fungsi Q dikali Q1 dikurang total cost perusahaan 1, itu adalah profit untuk si perusahaan 1. Kalau perusahaan 2, profit perusahaan 2 itu adalah inverse demand function ya, dikali Q2 dikurang TC2. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita mulai masuk tentang oligopoli itu sendiri ya. Oligopoli, nanti saya pecah-pecah, saya ingatkan saya akan memecah materinya sangat banyak sekali, jenis-jenisnya sangat banyak. Jadi kita usahakan hafal sedikit satu persatu dulu ya. Kalau seandainya ya, kemungkinan ya dalam pasar oligopoli itu bisa mereka saling bersaing. Antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bersaing, maka kita mengasumsikan di sini dia akan menjadi pasar persaingan sempurna ya. Nah, dinamakan nanti quasi competitive model. Jadi kalau model quasi ini, model quasi persaingan ini itu mengasumsikan bahwa perusahaannya bersifat price taking. Jadi semua perusahaan itu bersifat price taking. Kalau ada price taking, ini pasti asumsi dari pasar persaingan sempurna. Jadi model pertama yang akan diperkenalkan pada kalian itu adalah quasi competitive model. Jadi diasumsikan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bersaing. Karena dia bersaing, maka dinamakan nanti pasar persaingan sempurna, seperti itu ya. Di sini kita asumsikan dia bersifat price taking. Terus lanjutannya adalah P itu bernilai tetap ya. Yang kedua, model yang akan diajarkan kepada kalian ya, buat yang pertemuan sekarang itu tentang kartel model kartel. Ini mengasumsikan ya, terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu terjalin ya koalisi atau kerjasama. Kalau udah kerjasama itu berkoalisi ya, kolut gitu dengan secara sempurna, itu dinamakan kartel. Kalau udah kartel ini pasti bentuknya perilaku udah mengarah kepada monopoli. Ya. Kalau udah ke model kartel ini, itu dia perilakunya perusahaan ini mengarah pada monopoli. Nah, di sini kita mengasumsikan ya, outputnya itu dipengaruhi atau ditentukan oleh kesepakatan satu perusahaan ini. Semua perusahaan di sana bersepakat berapa sih kita mau hasilkan barang. Ya. Jadi mereka bersepakat kira-kira berapa barang yang mau dihasilkan dan berapa harga mau kita tetapkan di pasar.
Yang terakhir yang akan kita pakai pelajari model ini ya, itu Carnot model. Di sini kita mengasumsikan ya, perusahaan, outputnya perusahaan itu tidak dipengaruhi oleh output dari perusahaan lain. Ya, nah, di sini kita notasikan secara matematika ya, kuantitas dari J ini berarti perusahaan J ya. Kita masih ada 10 menit, nanti kalau seandainya berakhir saya kasih link langsung masuk saja ya. Di sini perubahan kuantitas perusahaan J terhadap perubahan kuantitas barang dihasilkan perusahaan I itu tidak bernilai 0, artinya tidak ada perubahan. Ya. Jadi tidak dipengaruhi, Q ini tidak dipengaruhi, Q-nya si J ini tidak dipengaruhi oleh Q-nya si I. Nah, yang lain di sini, yang lanjutan ya, walaupun ini tidak akan saya ajarkan di pertemuan ini, tapi kalian dikenalkan namanya conjectural ya, variation model. Nah, di sini ini menganggap bahwa output si J, perusahaan J ini, itu adalah respon dari output yang dihasilkan oleh perusahaan I. Nah, kalau secara ilustrasi yang bisa memudahkan melihatnya, seperti main catur. Ya. Ini nggak tahu, perempuan tahu nggak catur, aturan main catur. Mudah-mudahan paham ya, kalau tidak nanti tanya sama teman yang ngerti dengan aturan main catur ya. Catur itu kan mainnya bergantian gitu. Putih jalan dulu misalnya ya. Setelah putih jalan, si hitam akan jalan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh si hitam itu hasil pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh yang putih gitu. Jadi kalau seandainya dia main yang bagian putih, dia lagi menjalankan strategi tertentu, jalan gitu kan, pas si hitam itu akan melihat dulu, oh dia majuin pion, oh dia majuin kuda dan seterusnya. Berarti apa yang saya lakukan? Nah, itu strategi hasil respon dari lawan. Gitu. Model ini akan saya ajarkan ya di minggu depan. Jadi kita fokus pada 3 saja dulu. Jadi perlahan ya kita perkenalkan, yaitu model berupa kompetitif ya, quasi kompetitif model. Terus yang kedua itu adalah Cartell model, sama yang ketiga Carnot model ya. Itu akan kita pelajari dulu. Oke, kita coba masuk. Ini secara matematika ya, bahwa kuantitas J berubah akibat kuantitas I itu nilai tidak sama dengan 0, berarti itu ada nilainya ya. Dia bisa nilai positif, bisa nilai negatif ya. Artinya jumlahnya bisa naik atau kurang tergantung respon dari pesaing. Kita coba masuk pada quasi kompetitif model ya. Model pertama, di sini kita mengasumsikan setiap perusahaan itu bersifat price taker ya. Kalau dia bersifat price taker berarti itu adalah dia tidak bisa mengintervensi harga. Harga terima jadi saja ya. Coba lanjut. Untuk mencari profit maksimum itu bisa dilakukan dengan cara melakukan turunan pertama. Jadi maksimalisasi gitu, maksimum itu bisa dilakukan dengan cara matematika melakukan turunan pertama. Jadi kalau seandainya kita punya fungsi profit yaitu adalah TR kurang TC, terus kita turunkan ya. Karena P kali Q di sini ya, terus kita turunkan terhadap Q, maka itu tinggal P saja. Terus dikurang TC terhadap Q1 itu adalah MC. Berarti P kurang MC sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan yang di sini, pindah ke sebelah kanan, itu akan menjadi P sama dengan MC. Di sini kita melihat bahwa pasar persaingan sempurna itu harganya akan sama dengan marginal cost. Itu kuncinya ya. Di pasar persaingan sempurna, harga itu akan sama dengan marginal cost-nya. Oke, ya ini ada pertanyaan dulu yang kuasi. Kalau tidak, saya masuk ke yang lain. Yang kuasi paham? Jadi kita mengasumsikan bahwa P itu akan sama dengan MC. Kita coba lihat secara grafik nanti ya. Maksudnya seperti apa. Nah ini, kalau seandainya secara grafik kita lihat gitu ya. Ini harga, yang vertikal harga, sedangkan horizontal itu kuantitas. Terus ini fungsi demand-nya, biasanya MR itu setengah dari demand ya. Sini D ya, demand. Sini adalah MR. Terus kita punya kurva MC ini, berbentuk horizontal gitu ya. Syaratnya tadi adalah P sama dengan MC. Berarti berapa harga di pasar ini? Ya ini. Nah ini.
Terus berapa barang yang dilempar ke pasar? Ya ketika P sama dengan MC dan bertemu dengan demand-nya, berarti kuantitas yang ditawarkan ke pasar itu sebanyak Q C ini. Ya. Jadi dengan harga PC ini, dia menjual barang sebanyak C. Kita coba lihat lanjutannya. Kalau seandainya dia melakukan kartel, ya, berarti kebalikan dari kuasi. Kuasi ini persaingan, kuasi kompetitif model ini persaingan. Kalau dia melakukan kartel, di sini asumsi price tagging itu tidak terlalu diterima ya di industri oligopoli, karena dia masih bisa melakukan intervensi harga. Karena dia bisa mengatur jumlah barang ini. Kalau seandainya, kalau kalian ingat ya, kenapa barang itu bisa langka? Kenapa barang itu bisa mahal? Itu salah satu penyebabnya karena kelangkaan. Ya kan? Kenapa menjelang bulan puasa harga sembako naik? Itu pasti ada yang himbun gitu kan. Atau tahun lalu lah, sebelum kita akhirnya kuliah online ini, harga masker kalian pernah merasakan bagaimana gila-gilaan harga masker gitu ya. Itu karena barang yang dihasilkan masker sedikit. Berarti sebenarnya si produsen itu bisa ya mengintervensi pasar itu untuk menentukan harganya. Jadi di sini ini menunjukkan ya, kartel ini menunjukkan bahwa sebenarnya produsen itu bisa. Dia bisa mengatur harga dengan cara memutuskan berapa banyak output yang dihasilkan. Ya, ini bentuknya akan sama dengan bentuk profit monopoli. Kita coba lihat ya. Secara notasi matematikanya, itu adalah profit sama dengan P kali Q dikurang. Nah, ini karena dia adalah melakukan kerjasama, maka total cost itu adalah total cost semua perusahaan itu ditotalkan. Jadi si kartel ini mempertimbangkan berapa sih total cost perusahaan satu, berapa cost perusahaan dua, dan seterusnya. Nanti baru diputuskan berapa output yang akan dihasilkan, yang fungsinya adalah untuk memaksimalkan profit semua orang yang di pasar ini. Dan kita ingat tadi fungsi P karena inverse demand function, maka fungsi demand ya yang kita rancang itu adalah berbentuk ada persamaan Q-nya, di mana Q itu adalah hasil penjumlahan ya. Q1, Q besar ini adalah penjumlah dari Q1, Q2 sampai Qn. Nah, terus dikali dengan Q. Ya, P ini kan kita inverse demand function kan ya. Ini ke sini larinya. Terus Q ini di mana nilai Q sendiri adalah Q1, Q2, Q dan seterusnya. Maka ini kita kalikan nanti pakai rumus UV ya. U aksen kali V tambah U V aksen. Jadi bisa dipakai untuk mencari jawaban ini. Terus dikurangi ya total cost-nya yang berupa adalah hasil sigma ini penjumlahan ya. Kalau secara notasi matematika itu adalah penjumlahan. Berarti dia menjumlahkan total cost perusahaan 1 sampai perusahaan N. Nah, kartel modal kalau seandainya kita lakukan maksimum profitnya dengan cara turunan pertamanya dengan rumus UV itu yang saya katakan tadi ya, maka kita dapat P sama dengan Q1, Q2 tambah Qn, do P, do Q1 dikurang MC. Terus kalau kita pindahkan lagi, ini kan jadi TR, ini MR nih. Ya, P tambah Q1, Q2, seterusnya, dikaliin do P, do Q1 ini, do QI ya. Ini adalah MR. Ini MC. Berarti syarat profit maksimum adalah MR sama dengan MC. Ini selalu diulang-ulang ya, MR sama MC. Nah, kita lihat secara grafiknya. Ketika MR sama MC kan ada di sini nih. Ya. Ketika MR sama MC itu ada di sini. Terus kalau MR sama dengan MC ada di sini, dia ingin mematok berapa harga, ya targetnya ke atas. Ya. Terus berapa kuantitas, ya tarik ke bawah. Ya. Kalau kita tarik dia ke atas ke arah permintaannya, maka harganya itu ada di PM. Sedangkan Q-nya ada di QM. Nah, secara grafik kita sudah menjelaskan ya sekilas bahwa kuantitas di monopoli itu lebih sedikit, atau kartel ya, kartel itu lebih sedikit kuantitasnya dan harga lebih tinggi. Sedangkan di kompetitif harga lebih murah, barangnya lebih banyak. Oke, itu dulu, tinggal 1 menit, nanti saya kasih link baru, kita langsung masuk saja ya. Jadi biar nggak lama, karena materi agak padat. Sambil menunggu ini ditutup, ada yang bertanya dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada,